Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV, senang sekali ya di hari ini tepat di edisi weekend begitu. Spesial kalau bincang hari ini biasanya hadir di pagi hari ya, di jam 9 pagi. Kali ini kita hadir di sore hari. Ternyata karena sore jadi Betul, karena kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari ibu kota ya, DKI Jakarta. Di studio Sultan TV saya sudah ditemani oleh Abang aja ya, saya manggilnya ya, ya, semua orang bilang bang. Bang Abni Jaya Putra selaku senior jurnalis TV dan juga konsultan TV media. Assalamualaikum, Bang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi perjalanan menuju Serang bagaimana? Tidak macet. Ya, Aji yang kena macet. Oke, karena dari pagi ya, Bang ya. Oh, iya. Oke. Lancar. Lancar. Oke, pemirsa, ini tema yang akan kita bahas sangat menarik sekali terkait dengan menyambut ASO dan juga TV digital, bagaimana konten kreator bersikap begitu ya. Nah, Bang Abni ini adalah senior jurnalis begitu dari tahun berapa, Bang? Saya pertama kali jadi wartawan itu 91 kali ya. Wow. Dicetak dulu jadi saya jurnalis cetak dulu di Bengkulu. Kita bikin koran Impres. Impres. Iya, Oke. namanya koran Impres. Semarang itu koran Impres di Indonesia itu dulu ada dua, Kendari sama Bengkulu. Itu diperintahkan oleh presiden bikin koran di daerah miskin. Ternyata Bengkulu miskin ya. Oke. Jadi daerah baru gitu ya. Jadi saya bikin koran namanya Harian Semarak. Terus Harian Semarak itu diambil oleh Jawa Pos. Bergabunglah dengan Jawa Pos. 94 saya sekolah lagi. 95 akhir itu saya angkatan pertama Liputan 6 SCTV. Liputan SCTV. Baik. Nah, bergabunglah di Liputan SCTV sampai 2004. Terus pindah ke RCTI. Saya pindah ke RCTI. Nggak kebayang dalam hidup saya biasanya ngurusin kriminal. Oke. Di RCTI saya ngurusin siapa? Ngurusin Artis. gosip. Oke. Ngegosipin artis gitu, Bang. Manajer infotainment. Oke. Kamu bayangkan sih saya manajer infotainment ya? Nah. Kayaknya saya lambe turah sekarang. Jadi kalau zaman sekarang tuh saya tuh lambe turah gitu. Betul. Tahun Jadi berapa? Nah, yang bikin Ghospot, gosip seputar orang ternama. Ghospot, karena nggak tahu nama Ghospot. Itu Ghospot itu saya yang bikin itu. Oke. Tahun 2004. Sekaligus memegang. Jadi departemennya itu namanya Departemen News Features and Infotainment. Jadi seluruh infotainment di RCTI di bawah saya. Oke. Nah, lalu Pak Hari bikin Sun TV namanya dulu. Oke. Itu 2009 lah ya. Nah, saya itu jadi pemret pertama. Sekarang Sun TV itu namanya iNews. Oke. Nah, itu pemret pertamanya saya. Jadi terus 10-11 gitu ya. Saya bergabung ke Kompas TV. Oke. Nah, ikut mendirikan Kompas TV sampai 2015. Saya nggak tahu dan nggak ngerti jalan perjalanan hidup. Tiba-tiba pemerintah Malaysia minta saya jadi konsultan Oke. di bernama TV Malaysia. Dan saya tinggal di Kuala Lumpur 2 tahun 7 bulan. Saya 2 tinggal tahun di 7 Kuala bulan. Lumpur. Oke. Sampai akhirnya saya jadi 2017 ya, akhir saya jadi direktur TVRI. Direktur TVRI. Oke. Sampai hari ini 2020. sampai 2020. Ya. Oke. Ya, oke. Itu perjalanan karir ya. Kalau sekarang saya udah jadi orang bebas. Jadi sekarang saya bantu Kominfo di gugus tugas migrasi penyiaran digital. Oke. Berarti Kenapa kita pakai mic? biar nyanyi kali ya, Bang ya. Papu saya pegang. Oke. Dipegang Bang Abni apa dipegang saya? Oh, dipegang Bang Abni. Oke. Pegang apa? Saya pegang. Oke. Baik, ini menarik sekali ya. Inilah TV sekarang. Oke. Jadi kita santai aja. Oke. Jadi kalau ada gangguan audio kita ngobrol.
Oke, ini luar biasa sekali ya pemirsa ya. Mungkin di luar sana juga ini sudah menunggu tadi ya, sebetulnya jam 4 tadi agendanya. Sorry ya. Oke. Ini keasikan ngobrol sama krunya Sultan TV. Sampai kru-krunya ikutan ngobrol sama saya. Jadi kita telat ya, Dea ya, Oke. telat 12 menitan ya. Betul. Ya sorry ya kawan-kawan yang udah nunggu. Tadi pagi saya sampai ada di IG saya juga saya posting. Ada teman saya yang jadi dosen, Bang, saya nyuruh mahasiswa saya nonton ya Bang, dia biar paham tentang konten kreator, ASO dan lain-lain itu seperti apa gitu. Oke. Ya, Mas Iqbal ya. Oke, untuk pemirsa mungkin bisa langsung bertanya begitu Boleh, ya kepada boleh, Bang boleh. Abdi. Boleh banget, boleh banget. Boleh langsung dilayangkan atau dituliskan saja di chat kita di kanal YouTube ya sultantv.co, begitu langsung tanya kepada Bang Abdi. Ini luar biasa sekali Bang. Kalau mungkin bicara soal proses ya, tadi kan dari tahun 19 Kalau TV 95 95-an akhir ya. Ini kan berarti sudah lama sekali bergelut di 25 dunia tahun. media. 25 tahun. TV aja, broadcasting ya. Suka dukanya Bang? Saya tuh, kalau saya hidup menjadi jurnalis di zaman Soeharto. Oke. Lalu berada pada proses transisi kepemimpinan dan proses transisi demokrasi di Indonesia. Itu menyenangkan. Karena saya di lapangan itu aja soalnya. Di 98 itu saya lagi mimpin tim namanya, karena saya des hukum dan kriminal, sehingga peristiwa Trisakti dan kerusuhan tahun itu adalah kru saya. Jadi tim saya yang bergerak di lapangan. Oke. Jadi saya betul-betul mendapatkan romantika, insight, dan tahu banget latar belakang peralihan pemerintahan. Juga di era Gus Dur dan Megawati, saya juga sedang megang tim siaran luarnya SCTV. Sehingga saya juga ikut serta dalam banyak peristiwa transisi kepemimpinan dan demokrasi di Indonesia. Enaknya jadi wartawan itu aja gitu ya, kita menjadi penyaksi gitu ya, kita menjadi orang yang ada di belakang layar. Kita tahu kalau mau jadi pencerita atau storyteller terhadap semua kejadian, itu enak banget tuh. Anda boleh cerita, bikin seminar, orang Anda di belakangnya kok gitu. Oke. Nah, kalau bicara soal perubahan Mbak Amni, berarti kan ini selain tadi ada perubahan dari masa pemerintahan, zaman. Kalau dari teknologinya? Nah, kita bicara dulu dari sisi sistem penyiaran kita. Jadi teknologi itu dia ngikutin aja. Oke. Jadi kawan-kawan, dulu kita sistem penyiaran di Indonesia itu otoritarian. Saya sebutkan otoritarian, lawless, nggak ada hukum. Hukum itu apa kata Harmoko? Oke. Nggak ada. Coba Anda temukan satu undang-undang pun yang mengatur televisi sebelum reformasi, sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002. Dia boleh cari, boleh searching. Ada nggak yang mengatur detail undang-undang penyiaran? Nggak ada. TVRI itu dimiliki oleh Yayasan TVRI. Ketua Yayasan TVRI itu bernama Soeharto. Dia yang berhak atas frekuensi semuanya. Ya, lalu frekuensi itu dia bagikan. Pertama kepada orang menyebutnya dulu kroni-kroni Soeharto. Lahirlah 5 televisi swasta yang pertama, itu dimiliki oleh keluarga awalnya ya. Kalau sekarang kan sudah terjadi pergantian kepemilikan. Dimiliki oleh keluarga Cendana, dan ini terbuka. Artinya sejarah ini sejarah yang terbuka dan bisa dibaca. Kita tahu Bambang Triatmojo mendapatkan izin RCTI di grup Bimantara. Lalu Sudwit Katmono itu adalah adiknya Soeharto, itu mendapatkan izin SCTV di Surabaya. Tutut mendapatkan TPI. Grup Salim Group mendapatkan Indosiar. Bakri Group sampai sekarang, sampai hari ini tetap di keluarga memiliki Antv. 5 izin pertama ini yang memberikan langsung Menteri Penerangan, Harmoko. Soeharto sebagai pemilik frekuensi.
Padahal di mana-mana di dunia frekuensi itu adalah public domain. Oke. Dia sumber daya alam. Sumber daya alam terbatas yang harus dimiliki atau digunakan Oleh semua orang. sebesar-besarnya Mhm. untuk kemakmuran rakyat. Artinya apa? Di situ ada peran disebut public domain. Artinya ini punya kita sebenarnya kalau mau pakai itu. Sebab itulah para aktivis penyiaran, para aktivis pada waktu itu menggagas undang-undang penyiaran. Nah, undang-undang penyiaran itu sekali lagi saya kasih katakan. Hmm. Undang-undang penyiaran ini bukan inisiatif pemerintah, Oke. tapi inisiatif atau hak dilakukan melalui hak inisiatif DPR. Artinya DPR paham betul pada era setelah reformasi itu bahwa terjadi kekosongan hukum terhadap atau kekosongan regulasi. Siapa yang mengatur televisi? Mereka udah belajar banyak. Televisi kita yang otoritarian sekian puluhan tahun ya, dari sejak berdiri hanya ada satu TVRI. Orang cuma melihat TVRI. 89 ada era televisi swasta. Ya. Oke. Mulailah era televisi swasta, RCTI dan lain-lain. Tapi siapa yang mau mengatur? Kondisi lawless, artinya ketiadaan hukum yang mengatur industri televisi. Nah, makanya kemudian kita punya undang-undang. Sampai sekarang masih berlaku. Nanti saya cerita terkait dengan ASO. Ya, ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerjanya, perubahan saja Betul. terkait ASO. Tapi undang-undangnya tidak berubah. Kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Nah, undang-undang penyiaran inilah yang kemudian menjadi dasar. Nah, saya hanya memberikan satu prinsip saja. Bahwa dalam undang-undang penyiaran itu filosofisnya adalah demokratisasi penyiaran. Nah, demokratisasi penyiaran itu punya dua dimensi. Satu adalah diversity in content, artinya keragaman konten di mana akses konten itu dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk Sultan TV, siapapun itu harus punya akses terhadap frekuensi. Yang kedua adalah diversity in ownership, kepemilikan. Nah, jadi ini menjadi antitesis dari sistem penyiaran sebelumnya yang otoritarian, dimiliki sekelompok orang atau kelompok oligarki tertentu gitu ya. Tapi sekarang boleh dimiliki oleh banyak orang. Nah, lahirlah setelah 2002 itu 5 televisi baru di zamannya Pak Habibie. Oke. Ya ada Trans ya, Trans TV, kita boleh sebut yang baru-baru itu ya. Trans, ada lagi TV One, dulu lah TV One, kemudian Kompas dan seterusnya. Itu lahir setelah undang-undang ini ada. Oke. Nah, sistemnya pun berubah. Sistemnya menggunakan apa yang disebut dengan sistem siaran jaringan, SSJ. Jadi televisi itu tidak boleh sentralistik ada di Jakarta. Oke. Karena televisi itu harus mengemban misi apa? Keberagaman tadi, diversity in content. Nah, jadi filsafat-filsafat atau filosofis-filosofis dunia penyiaran itulah yang diubah melalui Undang-Undang 32 tahun 2002 di Undang-Undang Penyiaran. Oke. Itu yang saya ingin sampaikan, terjadi perubahan. Nah, sekarang kita udah menikmati nih, menikmati TV. Nah, kalau di sekarang, apa hubungannya sekarang? Kita sudah mulai bermigrasi. Nah, itu nanti kaitannya sama Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di Undang-Undang Ciptaker, terutama di pasal 60, di situ tentang industri penyiaran dan telekomunikasi. Undang-Undang Ciptaker itu menentukan bahwa seluruh televisi harus mulai paling lambat tanggal 2 November 2022 Oke. harus sudah beralih ke digital. Jadi kita sebutlah
apa sih ini ASO gitu ya. ASO. ASO. Bukan. Nah, ASO itu adalah analog Oke. switch off. Artinya kita Baik. mematikan siaran analog ini. Baik. Bang Apni, Nah, nanti saya kita kalau suruh pidato sendiri saya ini selesai nih dia. Bang Apni, tapi kita harus jeda dulu nih. Boleh. Nah, di segmen kedua nanti kita akan bahas terkait dengan tadi pendalaman Undang-Undang Ciptaker, kemudian juga ini migrasi dari TV analog Analog ke ya digital. ke TV digital. Oke, tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini. Oke. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Masih ditemani oleh Bang Apni Jaya Putra, senior jurnalis TV dan konsultan TV media. Sekarang sebagai konsultan ya, Ya. Bang Apni ya. Oke, kita tadi sempat menyinggung soal analog switch off atau ASO begitu ya. Ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Cipta Kerja. Tapi katanya Bang, bener nggak sih kalau ini tuh sempat molor waktunya? Tidak bukan 2022 harusnya, tapi tahun berapa? Wah, kita udah terlambat banget kalau Oke. cerita ASO. Jadi barangkali di Asia Tenggara itu yang belum itu, di Myanmar malah udah saya lihat udah jalan dengan digital. Oke. Apakah mereka sudah total beralih? Saya nggak ngerti karena lagi rame ya Myanmar. Tapi di Asia Tenggara itu Timur sama kita. Jadi ekstrim ya. Timur yang provinsi yang negaranya kecil banget sama negara kita gitu, yang gede banget gitu. Jadi kalau ngurus itu jangan ngurus yang kecil banget atau ngurus yang gede banget kayak Indonesia. Indonesia kegedean. Nah, karena kita
kalau kita inisiasi, kita duluan di Asia Tenggara. Jadi artinya inisiasi teknologi penyiaran digital itu kita malah duluan. 2004 kita udah inisiasi dengan DVB-T generasi 1. Ya. Nah, tapi kita ini dalam perjalanannya nggak pernah sepakat. Industri nggak sepakat, pemerintah nggak sepakat dengan industri nggak sepakat dengan pemerintah, ada peraturannya pemerintah di judicial review sama asosiasi, begitu terus gitu. Ya, Oke. jadi hambatan terutama kita itu terutama pada regulasi. Jadi kita itu bertarung pada regulasi itu belasan tahun. Jadi beruntung sekali bahwa ada blessing sebenarnya. Di tengah hiruk pikuk orang dulu demo terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, rupanya kalau buat televisi ada sesuatu yang lebih firm, yaitu adanya kepastian kapan analog switch off itu berakhir, yaitu 2 tahun sejak undang-undang itu ditetapkan. Nah, undang-undang itu ditetapkan oleh Presiden di penghujung tahun di 2 November 2020. Artinya, batas akhir ASO adalah 2022 di 2 November. Itu paling lambat. Jadi itu artinya undang-undang mengatakan paling lambat loh ya. Oke. Nah, 1 April ini pemerintah akan secara bertahap melakukan simulcast dulu. Simulcast itu artinya dia analog dan digitalnya bertahap dia jalankan. Nah, bagi televisi-televisi yang sudah merasa nyaman di digital dan dia mau duluan, bisa. Tapi di tanggal 1 April itu dimulai tahapan awal di mana 11 kota plus Batam itu akan duluan melakukan simulcast TV digital analog dan ininya. Nanti bahwa televisi keputusan atas apakah TV itu mau total dia matikan, cut off dan lain-lain itu ya akan sangat tergantung TV-nya. Nah, saya dengar TVRI malah akan di 17 Agustus mereka 11 kota udah nggak ada analog. Itu keren kan? Jadi artinya dia akan duluan. Itu nggak ada apa-apa. Yang penting kan dalam undang-undang dikatakan batas akhirnya 2 November gitu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih kita harus Betul. kenapa harus pindah ke digital? Dan apa urusannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu? Kayak itu kan selalu pertanyaan awamnya gitu. Oke. Kawan-kawan sekalian, saat ini itu televisi itu menggunakan frekuensi 700. Tapi emang semua televisi di dunia rata-rata dia menggunakan di frekuensi 700 MHz. Frekuensi 700 MHz ini seksi. Dia kanalnya di bawah, rendah. Biasanya secara teknis, ini kata saya mengutip orang-orang teknik, kanal 700 itu dia punya kemampuan power yang lebih baik karena dia di bawah dan jangkauan yang lebih baik. Karena itu kenapa hampir semua televisi menggunakan kanal 700. Tapi persoalannya, kalau kita pakai analog, kita amat boros menggunakan frekuensi 700 yang sangat mahal itu. Karena itu pemerintah melakukan penataan frekuensi. Namanya konteks ASO ini, analog itu kepentingannya adalah kepentingan penataan. Supaya kenapa? Supaya frekuensi 700 ini ya dengan digital dia bisa dikompresi sampai katakanlah satu frekuensi yang digunakan sekarang itu bisa membawa dia carry out 12 TV dengan standar digital. 12, jadi bayangkan ya, satu frekuensi digunakan untuk 12 channel baru. Itu yang kita kemudian pemerintah mengaturnya dalam bentuk multiplexing, pengoperator. Jadi mereka bisa menggunakan itu. Artinya tidak ada yang dirugikan dari migrasi dari TV analog Mestinya ke nggak ada, digital, tidak malah ada ya? untung kan. Artinya gini, ini saya menarik. Ada beberapa televisi itu malah yang baru, mereka nggak punya investasi di pemancar lagi, karena kan hanya sewa aja. Investasi pemancar tuh mahal mahal banget. Kalau saya misalnya harus menyiapkan satu televisi, saya sebutkan Sultan. Oke. Kalau masih pakai undang-undang yang lama, Sultan harus menyiapkan kalau sistem jaringan minimum paling tidak di semua ibu kota provinsi. Dia harus set up.
ya kan? Nah, kalau dia harus seperti itu, berapa investasinya? Satu pemancar dengan kekuatan 10 kilowatt per daerah, atau katakanlah 1 kilo, minimum 100 juta. Satu pemancar. Oke. Untuk listrik dan lain-lain. Jadi kalau 1 tahun berapa? Nah, ini enggak. Orang yang sudah punya frekuensi tadi katakan, misalnya Sultan atau Kompas, dia hanya sewa MUX saja. Sewa MUX, apakah dia menyewa MUX-nya TVRI, penyelenggara MUX banyak. Ada beberapa zona yang dibagi oleh pemerintah. Mau MUX-nya MTEK, MUX-nya Berita Satu, MUX-nya siapa itu terserah. Itu pilihan-pilihannya ada pada stasiun TV masing-masing. Dan dia mau mix MUX-nya boleh, kan tidak semua zona terlayani. Yang paling besar layanan multiplexing-nya adalah TVRI. Hanya TVRI yang menjangkau layanan multiplexingnya di seluruh Indonesia. Tapi kan TVRI juga nggak mungkin dia bisa carrying semua TV gitu kan. Karena itu kan butuh juga peran swasta untuk menjadi penyelenggara. Dan pemerintah sudah melelang lagi beberapa zona, 11 zona atau 11 wilayah lagi yang belum, ya. Jadi zona multiplex itu ada 22. Nah, itu dilelang lagi. Nah, jadi secara investasi dia akan lebih murah. Dia akan lebih murah dari tempat itu. Kalau bicara soal kesiapan, ini untuk migrasi dari TV analog ke digital ini sudah seberapa siap sebetulnya kita ini, Bang Apni? Nah, gini, pemerintah tuh udah siap. Saya tahu persis karena saya kan ikut membantu di tim Satgas ya, di komunikasi publiknya. Saya melihat keseriusan dan pemerintah tuh more than happy karena Undang-Undang Cipta Kerja itu jadi landasan betul bagi Kementerian Kominfo untuk segera melakukan. Karena kenapa? Waktunya sudah ada, timelinenya sudah ada. Dulu mereka bingung. Saya tahu persis lah. Mereka sudah melakukan persiapan. Ya, aduh, kita mulainya kapan? Undang-undangnya mana? Peraturannya mana? Takut kalau ngeluarin peraturan, katakanlah peraturan menteri, digugat lagi sama industrinya. Nah, kok ini menarik nih ya. Saya ngelihat suasana batin ya di industri, di ekosistem penyiaran kompak. Artinya mereka sepakat lah. Mereka sepakat bahwa kita harus segera bermigrasi. Jadi saya ngelihat ada kebersamaan yang luar biasa di asosiasi dan lain-lain. Oh, oke, kita harus serius mendukung pemerintah. Karena itu nanti 1 April di Hari Penyiaran Nasional, pemerintah mulai menandai hitung mundur pelaksanaan ASO itu sampai 2022, dan televisi juga akan bersiap-siap untuk segera melakukan simulcast dan cut off analog tergantung kemampuan dan kesiapan masing-masing. Oke, sekali lagi tenggat waktunya paling lambat 2 November 2022. 2022. Ini sudah harus bermigrasi Harus, semua ya? kurang lebih 600 hari lagi. Wow. Sudah saya hitung. Oke. Selain mungkin kesiapan tadi teknologi barangkali ya. Kalau untuk biaya bisa diceritain nggak sih Bang Abdi? Apa yang apakah dari migrasi TV digital ke analog juga ini membutuhkan biaya yang cukup mumpuni? Tadi kan saya mengatakan begini. Beruntunglah TV-TV yang lahir pada era digital. ASO. Satu, dia nggak perlu biaya investasi besar pada infrastruktur pemancar. Bayangkan TVRI, ya udahlah, kalau TVRI dia infrastrukturnya oleh pemerintah. Tapi kalau swasta macam RCTI yang punya 86 pemancar dan lain-lain, ya kan? Wah, berapa itu mereka dulu investasi di pemancar. Nah, sementara TV-TV yang baru datang tinggal suruh sewa saja, nggak perlu membangun pemancar. Itu dari sisi infrastruktur pemancar. Teknologi semakin murah, semakin dulu kalau mau desain studio bisa miliar, sekarang hanya tinggal ratusan juta saja. Peralatan semakin simpel. Nah, sekarang aja kita udah bisa duduk di sini gitu kan. Betul. Sudah bisa ngobrol dengan peralatan yang sangat simpel, kita bisa bersiaran. Jadi digital itu tanpa batas, ya. Dia nggak ada limitasi, ya.
dimensional juga. Jadi dia akan berkembang kapan saja, melebihi pikiran kita. Betul. Gitu. Oke. Baik, Bang Abni, kita masih ada satu segmen lagi. Setelah ini kita harus membahas apa kemudian harus dipersiapkan oleh para konten kreator dan juga Boleh. konten maker begitu ya. Oke, kita akan bahas. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini Sultan TV. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini dan saya juga masih ditemani Bang Abni Jaya Putra. Ini yang matang di dunia media begitu ya, pertelevisian dan juga dunia wartawan ya, Bang Abni ya. Oke. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas banyak sekali terkait dengan migrasi dan juga kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik dari regulasi, kemudian juga ini simulasi juga nanti akan dilakukan oleh pemerintah secara serentak di bulan April begitu ya. Nah, timbul pertanyaan bagaimana kemudian para content maker dan juga para content creator ini harus bersikap dan apa kemudian yang harus dipersiapkan, Mbak Abni, silakan. Nah, saya mau ngasih data aja dulu. Baik. Jadi supaya content maker baru berasa tuh gitu ya. Ternyata angkanya gede banget gitu ya. Jadi menurut Boston Consulting, akibat migrasi ini itu kurang lebih nanti akan memunculkan ratusan jenis pekerjaan baru. Satu, ratusan jenis. Dengan nanti nilai ekonominya bisa mencapai 400-an triliun dari proses migrasi ini. Jadi artinya besar sekali secara ekonomi. Nah, belum lagi nanti kita bicara begini.
Kawan-kawan content maker atau content creator, dengan penataan, dengan migrasi ini akan banyak sekali televisi. Saya nggak yakin bahwa banyak itu menunjukkan juga kemampuan stasiun TV untuk membuat konten yang banyak juga gitu. Artinya apa? Satu, harus ada sindikasi pembuatan konten. Biarkan misalnya televisi-televisi yang memiliki izin itu biar platformnya aja. Tapi sindikasi-sindikasi ini dapat menawarkan kepada televisi-televisi itu jaringan pembuatan konten, termasuk berita. Bayangkan kalau Sultan TV ngelit misalnya untuk berita lokal seluruh Indonesia, dan dia supply kepada semua televisi, itu sebuah bisnis model yang luar biasa. Belum lagi misalnya acara-acara konten yang lain, misalnya katakanlah dokumenter yang bagus-bagus ditawarkan, lalu dengan sindikasi, dengan katakanlah pemodal atau dalam pengertian siapa yang jadi investor atau ada pengiklan, sponsor, lalu dijual. Karena Amerika udah terbiasa banget dengan model sindikasi produksi begini gitulah. Amerika tuh kalau lokalnya kan jumlahnya ratusan, dan sistem siaran sistem jaringannya itu yang menentukan mereka masih hidup sampai sekarang, gitu kan? Jadi itu satu. Jadi itu potensi kawan-kawan di content creator untuk melakukan sindikasi produksi. Jadi di dunia digital itu nggak ada ceritanya individualis, itu nggak ada. Prinsip dunia digital itu kolaboratif, gitu ya. Artinya kalau dia nggak melakukan kolaborasi dengan yang lain, Anda nggak usah hidup di dunia digital. Satu. Yang kedua kan interactivity, kolaboratif itu kan sharing. Kita bicara economic sharing, ya, content sharing, gitu dalam konteks digitalisasi tadi. Platform biarkan saja banyak, tapi ada sharing konten yang dikembangkan dalam model-model bisnis sindikasi produksi. Oke. Nah, akibat penataan frekuensi tadi, jadi saya balik lagi. Setelah migrasi itu, pemerintah melakukan penataan frekuensi. Frekuensi 700 itu menyisakan sekitar 128 MHz frekuensi. Itu besar sekali. Nah, itu yang disebut digital dividend. Digital dividend itu adalah sisa dari penataan itu. Nah, ini akan digunakan pemerintah untuk high speed internet broadband. Nah, kalau kita sudah punya, katakanlah nanti ada 5G dan lain-lain, ada internet berkecepatan tinggi akibat penataan frekuensi 700 ini, maka itu menjadi peluang lagi. Kenapa? TV berubah dari linear menjadi non-linear. Konten berubah. Artinya apa? Masyarakat akan menonton apa yang disebut dengan TV anywhere. Ya? Dia tidak tunduk lagi pada rezim prime time. TV anywhere itu dia tidak tunduk pada rezim prime time. Ini kayak kita tuh anywhere gitulah. Ya, orang mau nontonnya nanti jam prime time, mau nonton dari toilet, mau nonton di tempat tidur, itu silakan. Saya akan mengutip satu data Kantar. Kantar ini lembaga riset media. Selama pandemi terjadi pertumbuhan 52% di Asia Tenggara, perubahan orang menonton televisi dan lainnya, termasuk YouTube. YouTube mengalami growth yang besar. TV sebenarnya sudah mulai turun. Begitu pandemi orang kembali ke TV. Jadi jumlah penonton TV-nya besar. Oke. Tetapi di OTT tumbuh besar sampai 52% di OTT, di over the top. Nah, di situ disebutkan sampai tahun 2023 nanti, 1 tahun saja, perputaran uang menurut Kantar, perputaran uang dari industri konten di Asia Tenggara itu mencapai 4 miliar US dollar. US dollar ya. Bukan 4 juta loh ya. 4 miliar US dollar. Kalau 4 miliar US dollar itu diserap siapa? Karena itu saya kira akan banyak tumbuh
perusahaan-perusahaan konten yang muncul. Saya tahu banget, banyak banget konten kreator sekarang membuat perusahaan. Bergabung menjadi satu, karena sinergi, kolaboratif dengan kawan-kawan dan lain-lain. Dan itu mereka akan, apakah mereka punya platform? Enggak ada platform. YouTube adalah platform yang open source. Kapan Anda mau tayangkan saja. Anda disediakan gratis kok. Sekarang kita bersiaran di YouTube. Apakah ada frekuensi digunakan? Nggak ada. Kemudian borderless, ya nggak ada border gitu. Dia lintas cross border. Itu kemewahan dunia digital yang kita dulu nggak nikmatin gitu. Nah, ayolah konten kreator, Anda akan jadi raja loh. Tapi bagaimana memanage para konten kreator ini? Jangan individualis. Udah nggak zaman gua sendiri, konten gua enggak. Sekarang saya tahu persis ada perusahaan yang menyatukan hampir semua konten kreator yang besar-besar menjadi satu company. Kenapa? Bisa jual bareng. Jadi model bisnisnya itu bisa untuk jualan bareng, ya, bisa menjadi, dan itu perusahaan bahkan sudah dilirik oleh venture capital yang besar. Bayangkan. Artinya itu kan peluang yang luar biasa. Asal asas tadi kolaboratif. Nggak bisa sendiri-sendiri itu. Ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, itu yang saya selalu katakan kepada konten kreator, ayo gabung, jangan pernah jadi sendiri-sendiri, nggak bakal maju. Karena dengan bergabung, daya tawar terhadap platform, daya tawar waktu akan semakin tinggi. Ya. Oke, peluangnya juga semakin besar semakin besar. Jangan lihat tadi peluang ekonomi tadi, ya, di TV Anywhere itu besar sekali untuk showcase. Dan Anda jangan jadi pemain lokal. Setidak-tidaknya domestik, ya, regional dan internasional. Oke, Bang Apni, kalau tadi kita semakin dimanjakan, semakin dimudahkan begitu untuk platform dan sebagainya. Untuk pengguna teknologi ini juga apakah semakin simpel juga? Semakin simpel, sangat semakin simpel. Ya, seperti hari ini di Sultan kita sedang demo peralatan tuh. Oke. Ya, jadi kita sedang mempersiapkan peralatan-peralatan yang nanti teman saya Aji dan the gang gitu ya, dia akan menyiapkan satu sistem peralatan yang lebih mudah untuk membuat konten dari sisi studio dan lain-lain, ya, untuk juga kebutuhan di luar. Oke, akan ada yang ditunjukkan Bang Apni, mungkin salah satunya mau ditunjukkan? Kameranya mana? Nah, ini sekarang. Nah, ini nah, ya, boleh kamera boleh ke situ. Ini teman saya sedang men-setup, ya. Kita sedang. Nah, kenapa saya nyiapkan sistem ini? Dulu kan investasi peralatan kita kan besar sekali, ya, bisa miliaran. Nah, sekarang bayangin ini kita siapkan harganya itu malah ratusan juta saja. Yeah. Untuk di setup, kameranya sudah menggunakan kamera NDI gitu ya, dan dioperasikan dulu. Barangkali kalau di studio dulu orang menggunakan studio bisa 16 orang gitu ya. Nah, sekarang tuh hanya 3 orang gitu. Ini si Reza malah sendiri aja dia dari tadi. Dia mainkan konsolnya, karena semuanya integrasi yang dia itu network device interface, ya. Jadi dia integrated system di dalam satu konsol, kita sebut StreamX. Sekarang kita lagi uji coba di sini. Nah, ini permintaannya tinggi sekali karena kebutuhan untuk pertama di kementerian, bahkan di televisi. Jadi kita juga nyiapin peralatan. Mana yang tadi, Ja, yang sebesar laptop tadi mana, Ja? Yang saya tenteng-tenteng tadi, coba di kotak mana itu ya? Ini teknologi buatan mana nih Bang Apni? Kita, cuma karena hanya saja pabrik, kalau lokal ininya sudah, saya TKD-nya sih kita, cuma konsolnya kita kerjakan di luar. Oke. Nah, bisa dijelaskan Bang Apni ini apa nih? Ini bayangkan ya, ini coba alat ini sebesar ini, ini Anda bisa live di luar, ya. Nah, hanya dengan satu alat ini. Alat ini aja. Ini touchscreen gitu ya, ini peralatannya. Nih. Nah, jadi Anda
mau produksi di luar, multi kamera production di luar, hanya dikontrol di sini aja. Anda bisa dulu, aduh nggak kebayang ya. Dulu saya tuh satu obi fan loh ini. Sekarang satu obi fan-nya udah di sini semua. Nah, dan ini nggak perlu menggunakan 3G bonded, karena dia hanya menggunakan single line, SIM card dan lain-lain, asal LAN atau ada, as long as ada network di situ dia pakai kabel LAN di sini, dan dia ada baterainya hanya menggunakan baterai kering biasa untuk keluar juga bisa digunakan. Simple. Nah, saya sebutkan ada satu televisi berita yang ngambil ini sampai 5. Saking nano ya, saking mudahnya ini nih. Jadi ini, aduh, saya nggak ngerti lagi alasan yang tidak berproduksi ya konten kreator, karena ini alat-alat makin mudah gitu. Nah, jadi kawan-kawan, ini salah satu desain kita untuk membantu konten kreator. Terutama saya kira membantu televisi model Sultan, TV komunitas, TV lokal, bahkan TV-TV digital. Ini bahkan TV nasional udah minta kita juga ngembangin, sehingga ini akan semakin mudah ya. Ini coba deh, ini mudah banget, kita taruh di sini aja udah oke banget gitu. Coba Kecil sebesar dan ini, ringan ya, ringan, coba sebesar laptop betul, dia sudah bisa untuk siaran multi kamera dari luar dan bisa live. Live-nya bukan sekedar ke YouTube. Perangkat ini jika diterima di control room satu stasiun TV, ya dia sudah bisa dipakai untuk siaran langsung juga, gitu ya. Oke. It's very simple. Terakhir Bang Apni, mungkin bocoran harganya kali ya. Aduh. Pemirsa ingin tahu. Jadi ini kalau kayak Legel gitu ya, kayak sedikit aja. Ini harganya Ada Anda hotline-nya di bawah. dapat melihat harganya di nomor telepon di bawah ini. Enggak. Harganya nanti call saya aja. Oke. Dirahasiakan ya. Boleh mungkin atau lewat media hubungi sosial? Aji. Oke. Bapak Bahroji ya. Pak Roji. Oke, mungkin ada media sosial yang bisa dihubungi Bang Apni. Ada Oke. di IG saya mudah kok, Apni Jaya Putra dan lain-lainnya, nanti tinggal kita berkonsultasi untuk peralatan. Udah banyak juga kawan-kawan di daerah yang mesen ya. Jadi karena saya selalu katakan ini simple, kamera, pengoperasiannya tidak memerlukan banyak orang ya. Jadi Semakin simpel, semakin dimudahkan, semakin dimanjakan ya. Sehingga kamera-kamera yang ada sekarang di studio dan lain-lain ya bisa gunakan untuk kepentingan pembuatan dokumenter dan konten-konten yang lain. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Apni Jaya Putra yang sudah jauh-jauh datang ya ke Studio Sultan TV. Mudah-mudahan ini kerasan dan mungkin nanti bisa ada pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi bersama Bang Apni Jaya ya. Terakhir barangkali Bang Apni, apa yang ingin disampaikan kepada para konten kreator dan juga ini persiapan migrasi dari TV digital ke Saya hanya mengatakan media itu datang dan pergi. Platform datang dan pergi, channel itu datang dan pergi, konten yang nggak pernah mati. Oke. Artinya apa? Selama kreativitas ada, selama itu konten akan tumbuh. Konten akan tumbuh oleh kreativitas kita. Jadi jangan berhenti berkreasi untuk membuat konten-konten yang baik. Ya, content is king, itu teori lama. Ya, teori lama itu. Ya, tapi ini sekarang Anda akan bisa menyiapkan begitu banyak hal, mengubah dunia dengan konten yang Anda miliki, ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Apni Jaya Putra, banyak sekali ini informasi dan juga ilmu yang sudah kita bagikan kepada pemirsa Sultan TV. Ini harusnya 3 SKS ya Bang Apni ya. 6 SKS boleh. 6 SKS boleh. Semoga kita semakin mumpuni dan juga kita semakin bersiap ya untuk migrasi dari TV analog ke TV digital begitu. Dan kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh Bang Apni bahwa konten kreator yang tidak pernah mati begitu ya. Mati. Oke, media datang dan pergi. Platform silih berganti. Konten kreator tidak pernah mati. Konten kreator tidak pernah mati. Itu quote of the day ya. Oh iya, siap. Terima kasih sekali lagi Bang Apni dan pemirsa, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di edisi Bincang hari ini lainnya begitu ya. Jangan lupa untuk terus memantau berita-berita aktual kita di media sosial Sultan TV. Akhirnya saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gini. Terima kasih Bang Apni. Sama-sama ya.